langsung, yang mengalami langsung. Berikutnya Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Tepuk tangan untuk Pak Joshua. Ini nanti akan dipertajam melalui sesi pertanyaan. Dari Islam 3 penanya, baru kemudian Kristen 3 pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nama saya Kosim dari Bekasi, ingin bertanya kepada 3 pendeta. Pertanyaan saya, apakah Paulus pernah mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan? Terima kasih. Penanya kedua, silakan Ibu. Singkat, padat, to the point, 1 pertanyaan sesuai dengan tema. Ibu siapa, dari mana? Ibu Aminah dari Tanjung Priok. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya aja Pak, saya ingin tanyakan dari mana asal usul kata Kristen? Cukup, terima kasih. Baik. Satu lagi, sana Ibu. Ya, silakan. Silakan Ibu maju. Nama saya Rosian. Yang saya tanyakan, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa mati? Kenapa mati? Baik. Silakan dari sini. Baik. Itu dulu. Belakang ya, betul. Enggak betul Bapak, ya. Silakan Pak. Nama siapa dan dari mana? Halo, selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Yang pertanyaan saya, nama saya Budi. Dari Dewi Sartika dekat. Yang saya mau tanyakan, kenapa Yesus penciptaan manusia sejak dari Adam dan Hawa itu melalui hubungan biologis. Kenapa Yesus diciptakan bukan melalui hubungan biologis? Baik, namanya siapa Pak? Saya Pak Albert Tobing. Albert Tobing. Ya. Saya mau tanya kepada Bapak Ustadz ini, ya, apa ukuran ataupun standarnya orang Islam kalau dia berbuat dosa atau salah? Standarnya, ukurannya apa? Itu aja Pak. Ya. Terima kasih. Tidak sesuai dengan tema. Ganti penanya. Silakan Pak. Silakan. Oke, nggak apa-apa. Mohon maaf Pak, ganti Pak. Ya, silakan. Ya, ini. Ya, silakan. Bapak mundur. Wah. Ya, Bapak udah kena penalti. Ya, tolong diam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Siang. Nama saya Bonar Sitorus. Kenapa pendekatan Muslim lebih banyak kepada sejarah dan logika? Padahal Allah itu roh. Kita juga punya roh. Kalau Bapak mendekati sudah Allah kami itu dengan tangkap, roh, bukan dengan logika dan tentang biologis. Secara biologis, baik Pak, itu sudah jelas, sudah bisa kami pahami. Yahudi itu. Jadi baik Pak. Kenapa ya. dengan biar roh, dijelaskan yang di depan. Bapak nggak perlu menjelaskan, ya. Nanti Bapak minta amplop lagi kalau jelasin, ya. Ya, silakan. Ya. Selamat siang. Yang kami hormati Pak Munsir. Saya mau tanya Pak Munsir. Nama saya Hindra Pak. Hindra. Asli dari Betawi Pak. Jakarta Pak. Saya mau tanya ini aja Pak. Saya nggak tahu Pak. QS 4 157 Pak. Saya mau minta bukti dan saksi-saksinya Pak. QS 4 apa itu? Terima kasih. Itu di luar tema. Tolong ganti. Sudah saya tekankan. Kan bunyinya begini Pak, bahwa Yesus itu diraibkan, kan kaitannya sama Yesus Pak. Masa saya nggak boleh nanya itu? Raib, Yesus diraibkan. Surat itu kan berbunyi bahwa Yesus diraibkan. Bapak tanya kepada orang Islam, ya, pakai bahasa yang dipahami Pak. Ya. Baik, udah. Nah, terus saya pahami. bertanyanya begini Pak, maksudnya
Udah. Saya minta bukti dan saksinya, Pak. Buktinya apa? Saksi-saksinya apa dari QS 4 ayat Ya, baik. 157, Pak. Baik. Ya, Tidak. makasih, Pak. Udah, Makasih, Pak. 3, Pak. Udah 3. 3, Pak. Ya, nanti sesi kedua. Ya, nanti sesi kedua, Pak. Masih ada sesi kedua, ya. Karena bertanya dari Islam, silakan. Karena tadi presentasi dari sini, dari Muslim dulu yang memberikan jawaban, ya. Memberikan jawaban untuk 10 menit bertiga, ya. Silakan. Ya. Pertanyaan mau saya jawab Bapak tadi. Kenapa Islam melihat logika dan kenapa kisah para rasul? Jangan pikirkan ke depan mau saya pakai itu. Islam tidak pernah menjelaskan ketuhanan pakai logika, tapi tolong dihapus dong. Tolong cepat. Bekerja kayak orang Batak. Lihat orang Batak itu. Belanda aja dia lusir 350 tahun di Jawa. Sumatera cuma 3,5 tahun. Saya jelaskan. Penjelasan tentang Yesus itu sangat bertele-tele. Di satu pihak mengatakan Tuhan penjelasan dari Paulus, di pihak lain penjelasan Al-Bible, Yohanes tadi, dia bukan Tuhan. Islam sederhana. Surat 20, surat Toha, ayat 14. Bukan logika, pendekatan literal dan tekstual. 1. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'burni, mengabdilah kepadaku, wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sempurna bicara Allah dan pengabdian. Tidak ada satu dalil mengatakan sesungguhnya aku adalah Yesus maka sembahlah aku. Yang ada aku adalah utusan Allah. Haleluya. Sementara Al-Quran, Allah yang mengakui dirinya bukan diakui umatnya, beda. Kalau Kristen aku melihat Yesus, aku melihat Yesus. Yesus sendiri tidak mengaku. Kalau ini terbalik. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada yang kita muliakan, kita agungkan, kita tinggikan illallah, kecuali Allah. Fa'budni, ada kata perintah. Yesus tidak pernah mengatakan, hei kaum Nasrani, sembahlah aku. Nasrani tidak ditemukan di Bible. Kata Kristen ditemukan ketika di mana? Antioquia. Betul kan Pak? Yang ketiga, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ada sarana. Makanya satu-satunya agama di muka bumi yang bisa dipertanggungjawabkan sistem ketuhanannya hanya Islam. Transparan, objektif, dan universal. Tidak bertele-tele. Oke lah, Bapak akui tadi sebagai Tuhan. Kita bisa bantah. Yesus mengatakan, aku hanya utusan Allah. Yang paling menyakitkan bagi saudaraku yang dari Tapanuli. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Bukan untuk dunia aku diutus. Kasihan saudara saya ini orang Batak. Beliau tidak ditebus oleh Yesus. Itu jelas Kak. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Tolong boleh tepuk tangan, tapi mulut tidak keluar suara, ya. Masih ada 8 menit. Baik, saya ingin kembali menambahkan apa yang sudah diberikan tadi, bahwa saya lebih fokus kepada Yesusnya. Tadi saya baru sampai kepada apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan tentang hukum kasih. Yesus mengajarkan supaya kita tidak boleh menghakimi. Yesus mengajarkan supaya kita tidak boleh melanggar perintah hukum kasih. Diaminkan ya. Dan Yesus akan datang kembali. Sekarang Yesus ada di mana? Dan dia akan datang kembali. Amin ya. Untuk apa Yesus akan datang? Wahyu 22 ayat 12. Yesus datang untuk membalaskan setiap perbuatan manusia. Aku datang untuk membawa upahku. Apa artinya upahku di sini? Berarti perjalanan kehidupan manusia apakah baik atau jahat, itu akan menentukan dia nanti. Makanya di dalam Pengkhotbah 14 ayat 13 disebutkan apa? Setiap orang akan menghadap pengadilan takhta surga. Akan dihakimi. Amin ya. Itu yang diyakini oleh orang Muslim. Orang Muslim hanya percaya kepada Allah. Itulah sebabnya orang Muslim hanya menjalankan hidupnya supaya sesuai dengan kehendak Allah. Karena apa? Yang akan dibawa oleh setiap orang pada saat dia sebentar meninggal adalah amal dan perbuatannya. Itulah sebabnya Injil juga mengajarkan banyaklah berbuat baik karena perbuatan baik menutupi banyak dosa. Jadi tidak bertentangan.
Yang saya mau tambahkan di sini adalah soal Yesus Kristus. Bapak-bapak, saya ingin fokuskan. Maaf, saya bukan bicara riak atau menyombongkan diri. Kalau mau saya bahas soal masalah bahasa aslinya dalam bahasa Aramaik, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani, mungkin tidak cukup waktu 1 minggu di sini. Ya, saya hanya mau simpulkan begini, Pak. Yesus pada saat dia datang, dia untuk menggenapi janji Allah khusus kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa lain. Ya, itu harus kita aminkan, ya dan amin. Ya. Dan setelah misi Yesus datang di dunia ini kepada bangsa Israel sendiri menolak Mesias. Amin tidak? Kenapa bangsa Israel menolak Mesias? Karena yang diinginkan oleh bangsa Israel bukan Mesias kayak begini yang diinginkan. Mereka berharap kalau bisa Mesias itu bisa menjadi seorang raja yang besar. Mereka mengingat kebesaran Daud, mengingat kebesaran apa? Sulaiman. Tapi yang datang kok Mesiasnya seperti ini. Itu yang ditolak oleh orang Yahudi. Ya. Tetapi setelah Yesus terangkat, pada saat Yesus datang, Yesus hanya mengajarkan sama seperti yang diajarkan oleh bapak-bapak dan nabi-nabi sebelumnya. Dari Adam, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, sampai kepada Yesus sendiri, hanya satu yang diajarkan. Kalau ingin mendapatkan hidup yang kekal, sembahlah hanya satu Allah yang benar. Ulangan 4 ayat 6. Hanya satu Allah yang benar, yaitu siapa? Bapa, yaitu siapa? Yahweh. Dan dia menyebut dirinya hanya sebagai utusan. Kalau bicara Yesus sama dengan Allah, saya mau tegaskan, itu hanyalah hasil konsili. Tidak berdasarkan Alkitabiah. Saya bisa buktikan dalam sejarahnya. Kenapa ada doktrin Trinitas? Kenapa ada doktrin Duinitas? Ada sejarahnya. Kapan itu dimulai? Pada tahun 325. Masab. Ini sudah ribuan tahun ya Pak ya. Mereka membuat suatu apa? Keputusan antara Arius bersama apa? Athanasius. Buka sejarah. Makanya kita orang Kristen harus tahu sejarah kenapa Bible itu begitu. Kenapa kita meyakini itu. Jangan hanya katanya-katanya. Ya. Bapak, jadi saya bicara soal sejarah di sini, dan itu doktrin Trinitas sejak tahun 325. Lalu tahun 381 Konsili Konstantinopel menjadi doktrin Trinitas, dan doktrin Trinitas itu dengan segala tetek bengeknya itu diyakini sampai sekarang ini. Banyak orang Kristen nggak tahu kenapa Allahmu 3. Lalu yang berikutnya, Yesus dikatakan 100% manusia, 100% Allah. Kok bisa seperti itu? Ya kan? Ada doktrinnya Pak. Itu adalah hasil konsili Chalcedon 451. Ya, itu ada konsilinya. Ya, itu ada konsilinya. Konsili Chalcedon 451 yang membuat satu keputusan, Yesus 100% manusia, Yesus 100% apa? Allah. Itu adalah buatan manusia. Sekarang saya mau bertanya Pak, pernahkah Yesus mengaku dirinya adalah Allah? Pernah? Di ayat mana Pak? Itu bukan perkataan Yesus. Tolong tidak interaktif Pak. Oke. Tolong. Nanti saya akan apa? Nanti saya akan luruskan kembali ya. Kalau memang betul ada perkataan Yesus, ya. Tolong tidak interaktif. Tolong tidak nanti interaktif. kita buka bahasa aslinya. Tolong tidak interaktif. Ya. Oke. Ya. Sebentar. Saya perlu tegur dua-duanya. Pemateri tidak boleh provokatif. Sebentar, saya ngomong, sebentar. Pemateri tidak boleh provokatif. Pemateri ini semua audiens, bukan kepada salah satu audiens, ya. Kemudian bahasanya tolong diam, ya. Terus kemudian tolong tidak interaktif, Oke, ya. saya lanjutkan. Tidak interaktif, ya. Nanti tidak kemudian, ya, tidak boleh interaktif. Jadi silakan bicara, silakan jawab, tidak perlu. Baru saja, ini umat beragama enggak sih? Saya heran juga ini. Ya, baik. Mohon maaf kalau tadi ada yang tersinggung, saya tegas kepada Islam maupun Kristen, saya enggak peduli. Karena tanggung jawab di akhirat saya adalah keadilan. Ya, setiap agama mengajarkan keadilan. Ya, jadi siapapun jangan melihat karena ketika saya tegur, marah karena agama yang beda. Enggak. Tanggung jawab saya kepada Tuhan yang saya yakini, dan itu keadilan di sini.
Tepuk tangan ya. Waktu tinggal 1,5 menit. Silakan Pak Insan. Ya, jadi tadi sudah disampaikan Matius 16 ayat 27, kata Yesus akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi tidak ada istilah penebusan dosa. Dosa tanggung masing-masing. Nah, kemudian tadi Bapak ingin mengcounter Yohanes 13:13 yang Bapak tanyain Bapak samping saya bilang mana bukti Yesus ngaku dia Allah. Yang Bapak sebut itu Yesus itu ngaku Tuhan. Yohanes 13:13. Seluruh Alkitab cuma ada satu. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Nah gitu kan. Tapi itu bukan Tuhan. Tuhan. Bapak lihat di seluruh Injil berbahasa Inggris. Tidak ada satupun mengatakan you call me teacher and God. Tidak. You call me teacher and Lord. Ya. You call me master and Lord. Semua Lord. Lord. Itu Tuhan. Bukan Tuhan. Ya. Tidak ada. Ya. Mengaku Allah satu pun tidak ada. Yesus mengaku dirinya Allah itu tidak ada. Yang mengaku Tuhan cuma satu. Satu-satunya Yohanes 13 ayat 13. Tapi itu bukan Tuhan. Tetapi Tuhan. Waktu habis. Kemudian kita berikan kepada saudara-saudara kita dari pihak Kristen 10 menit. Baik, saya akan jawab saja dari Ibu tadi yang nomor 3. Selanjutnya nanti dijawab oleh Pak Yosua Teu. Kenapa Yesus mati kalau Yesus itu adalah Tuhan? Ya, saya ingin sampaikan bahwa yang namanya Tuhan, Allah, tidak ada yang bisa mematikan dia, yang membunuh Allah, nggak ada. Ya, siapa manusia makhluk di kolong langit ini yang bisa membunuh Allah? Tidak ada. Karena Allah tidak dapat dibinasakan oleh apapun, oleh siapapun. Itulah sebabnya dia datang dalam rupa manusia, itu yang disebut dia diutus. Untuk apa? Alkitab mengatakan ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Sebab hukum Taurat itu ada jeratnya, jerat maut. Ya. Dan dia katakan begini, hukum Taurat tidak berdaya sehingga Yesuslah yang datang menggantikan orang yang ada di bawah kutuk hukum Taurat, supaya dia yang mati, dia yang dikorbankan, supaya semua yang hidup di bawah hukum Taurat lepas dari kutuk hukum Taurat. Jadi kalau mau selamat harus di bawah Yesus Kristus, bukan di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu maut. Ya. Ya. Apakah Paulus pernah mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan? Ada puluhan ayat yang secara literal, ratusan ayat yang secara tersirat. Salah satunya saja, karena ini waktunya pelit sekali. Jadi Roma 9 ayat 5 itu dikatakan, Yesus itu lahir dari keturunan bapak-bapak leluhur sebagai Mesias. Kalimat terakhir ayat itu berkata, dia adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang harus disembah untuk selama-lamanya. Dalam Yohanes 5 ayat 20 dikatakan, Yesus itu adalah Allah yang benar. He is the true God and everlasting life. Dan dia adalah hidup yang kekal. Terus asal-usul Kristen itu dimulai di kota Antioquia. Pertama kali murid-murid Yesus disebut Kristen, termasuk Paulus di dalamnya. Jadi bukan Paulus pencipta yang mengejek orang-orang murid-murid Yesus adalah Kristianoi, dari kata Kristianoi. Paulus sendiri terhisap di dalamnya sebagai pengikut Kristus bersama dengan rasul-rasul yang lain. Kata Kristen itu sebenarnya itu celaan, ejekan terhadap mereka yang mengikut Yesus, yang menjadi pengikut Yesus ketika itu. Tetapi bagi murid-murid tidak masalah mengenakan kata Kristen sebagai pengikut Kristus, karena mereka tahu siapa yang mereka percaya. Yesus itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Itu ayat-ayatnya dikatakan oleh Paulus sendiri, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dalam Filipi dikatakan dia walaupun Allah tapi mengosongkan dirinya sendiri. Dalam terjemahan lain dikatakan dia menanggalkan kealahannya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi saya mau beritahukan di sini, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia mati?
Bukan sebagai Tuhan ibu dia mati, tapi sebagai manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ini sekaligus menjawab dikotomi Yesus. Saudara-saudaraku ini tidak mengerti, makanya mereka tersesat dan murtad. Karena apa? Mereka tidak mengerti yang namanya dikotomi Yesus. Alkitab harus dipandang, dimengerti dengan cara Alkitab sendiri, bukan dengan cara kitab suci lain memandang. Jelas tidak kena. Karena Alkitab punya cara pandangnya sendiri. Saya sesalkan saudara saya ahli bahasa Ibrani, Yunani, tapi tersesat karena apa? Menjadikan Yesus objek penelitian. Itu sebabnya saya katakan kepada kita di sini bahwa dikotomi Yesus itu Pak harus dimengerti bahwa Yesus adalah manusia, Yesus adalah Allah. Dan Alkitab memberikan semua informasi itu. Ketika dia ada di dunia 33,5 tahun, dia ada dalam keadaannya sebagai manusia. Sebelum dia datang, dia adalah Allah yang bermanifestasi menjadi manusia. Itu tolong sebentar, tolong kalau mau tepuk tangan boleh, tapi tolong suaranya, ya. Tolong suaranya. Oke. Jadi maksud saya, Bapak Ibu Saudara yang kasih, bahwa saya memang mengerti pola saya punya live dan brur ini dalam memahami Alkitab. Mereka mencopot-copot ayat yang bicara tentang dikotomi Yesus sebagai manusia saja. Ya, mereka tidak mau pakai ayat-ayat yang ratusan jumlahnya di Alkitab tentang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Hari ini saya bisa bukakan kepada saudara ratusan ayat untuk menunjukkan bahwa Yesus Tuhan, Yesus Allah. Sayangnya kalau saudara sebelum ini murtad, tahu bahwa ayat-ayat itu ada, saya yakin saudara tidak akan murtad. Mudah-mudahan setelah dengar ayat ini saudara kembali mengikuti pengakuan iman dalam Kristen. Tolong sebentar. Ya. Tolong Pak lalu saudara sebentar. Ya, tolong tidak menunjuk kepada personal. Sorry. Tolong tidak menunjuk kepada personal. Mohon maaf. Jadi saya ini semangat. Ini mah. Jadi kalau begini. Lalu kalau Pak Munsir tanya tadi, pernahkah Yesus menyuruh dirinya disembah? Tidak pernah. Kenapa? Karena ini salah satu bentuk kerendahan hati anak Allah sebagai Mesias. Yesus tidak pernah meminta dirinya disembah, tetapi dengan pengajarannya, perkataannya, dengan karismanya, dengan semua yang dia lakukan, semua orang tidak bisa bantah bahwa dia Yesus Tuhan adalah Allah sendiri. Mereka sujud menyembah. Salah satunya Thomas mengatakan dia adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Allahku, dan dia terima penyembahan itu. Yesus tidak pernah sekalipun menolak penyembahan yang diberikan kepadanya. Itu menunjukkan bahwa dia Tuhan, dia adalah Allah itu sendiri. Dan tidak ada manusia yang bisa membuat dia jadi Tuhan. Satu kali saya berikan ceramah di tempatnya Pak Ustadz Insan Mokoginta, lalu saya berikan kristologi. Mereka bertanya begini, kenapa Anda menjadikan Yesus itu Tuhan? Kenapa Anda menjadikan Yesus itu Allah? Saya bilang, saya tidak pernah menjadikan Yesus Tuhan. Saya nggak pernah menjadikan Yesus itu Allah. Yang benar adalah dia dari sononya memang Tuhan. Dia dari sononya memang Allahu Akbar, yang datang dalam rupa manusia untuk menembus manusia dari kematian karena dosa. Terakhir, saya mau kasih tahu Pak, kepercayaan kami kepada Allah yang Esa, yang namanya Yesus, yang datang dalam rupa manusia, menyatakan dirinya sebagai Bapa, sebagai anak Allah ketika dia jadi manusia, dan sebagai Roh Kudus ketika dia diam dalam diri orang percaya. Lalu istilah-istilah Pak Insan Mokoginta yang mengatakan menebus dosa manusia, tidak pernah Alkitab ajar Yesus menebus dosa manusia. Yang Yesus tebus manusia dosa, bukan dosa manusia. Yesus berurusan dengan manusia yang terhilang, manusianya yang ditebus, dibeli kembali supaya mereka diselamatkan. Karena apa? Setiap orang yang datang, ini juga dikatakan Pak, bahwa tadi Pak Munsir bilang dengan Pak Insan bahwa Yesus diutus hanya untuk orang Israel, bahkan ketiga pembicara. Saya mau katakan itu cuma 1-2 ayat yang Anda kutip, tapi puluhan ayat di Alkitab yang mengatakan Yesus datang untuk segala bangsa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku, sebagaimana aku diutus untuk dunia, aku mengutus kamu kepada dunia. Termasuk orang Batak, orang Sunda, semua kita, siapapun yang tidak percaya Yesus tadi sudah dipresentasikan. Yesus berkata, kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, akulah Tuhan, akulah Allah, akulah juru selamat tunggal, tidak ada juru selamat lain. Kalau kau tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, engkau akan mati dalam dosamu. Itu yang dikatakan Alkitab, dan itu yang kami aminkan, kami percaya. Sehingga kami adalah orang-orang yang mempertaruhkan segalanya demi iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Saya melihat seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu,
Tidak ada kata lain, hanya satu. Yesus Tuhan, Yesus Allah, Yesus Juru Selamat Tunggal. Setiap orang harus percaya kepadanya supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Tepuk tangan, waktu habis. Habis. Ya. Sesi kedua dibuka. Ya, sesi kedua dibuka. Ya. Tolong ingat waktu bagi pemateri. Nanti ketika waktunya habis, ini moderator pelit banget. Ya, jadi waktu itu nggak beli kok, gitu dah. Ya. Sekarang yang bertanya dari Kristen dulu. Ya, ini tadi di belakang. Enggak ini. Silakan. Shalom. Assalamualaikum. Waalaikum. Singkat saja, kalau di Nama dari mana, saya Mas? dari Jakarta Barat. Versi Kristen, kalau percaya Yesus masuk surga, kalau tidak percaya masuk neraka. Titik, untuk selamanya. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk bapak-bapak, kalau seorang non-muslim alias kafir, misalnya Bunda Teresa meninggal, yang semasa hidupnya tidak pernah sekalipun mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah ada kemungkinan masuk surga? Pertanyaan tentang Pada Yesus akhirnya. saja. Pertanyaan tentang Yesus. Ya, tapi kan ini menyangkut keselamatan, Pak. Enggak, bukan Teresa. Jadi tentang Yesus saja. Iya, itu kan misalkan. Nah, apakah tetap ada kemungkinan masuk surga pada akhirnya dan tetap berada di surga untuk selamanya? Jika Mohon maaf, Anda mestinya bertanya, apakah ketika orang itu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, itu tetap masuk surga? Itu lebih pas. Ya. Jadi persoalan Bunda Teresa atau kemudian Obama atau Tyson itu nggak ada urusan di sini, Oke. Udah, Nah, itu sudah kita pahami. enggak, Pak. Sorry, Pak. Ada maksudnya jika amal baiknya itu lebih banyak daripada kejahatannya, atau anaknya atau siapa saja tetap konsisten rajin berdoa alias tahlilan untuk beliau. Terima kasih. Baik, tolong pertanyaan dari manapun, padat, singkat, terkait dengan tema, ya. Bapak ini yang belum, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak wabarakatuh. siapa dan dari mana? Saya Pak Sudarto. Sudarto, mesti Ya. Jawa ini. Kenapa kok saya ngotot-ngotot? Karena saya sudah tua, takut lupa apa yang saya katakan. Tepuk tangan untuk Pak Sudarto ini. Silakan, Pak. Saya boleh menanggapi tadi ya, Pak? Ya, nanti ada pertanyaan. Bapak tanya saja, kalau nanti Bapak nanggapi, saya kasih waktu tahun depan, Pak. Ya. Oke. Silakan Bapak tanya satu pertanyaan to the point. Ya, pertanyaan. Pak, Bapak ini kan membicarakan tentang wilayah orang lain, tapi untuk pencerahan. Ya. Saya enggak apa-apa. Ini misalnya saya ngomong, ya kan? Memang. Enggak, sebentar. Yang lain tidak boleh komen. Yang punya hak komen itu saya, dan saya punya otoritas lebih daripada Jokowi di sini. Ya. Ya. Misalnya bahwa Bapak mengatakan Yesus bukan Tuhan. Saya tidak ngambil nabi lah, Yesus kan nabi menurut Bapak. Saya ambil Pertanyaannya, Pak? kitab. Misalnya kitab Pertanyaannya? Bapak itu, pertanyaannya apakah kitab Bapak itu asli dari Allah? Bukan, cuma itu aja. Ya, baik. Tidak. Jadi apakah kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran yang berbicara tentang bahwa Yesus itu adalah Nabi, itu asli dari Allah atau bukan? Makasih, ya, Pak. Cukup Nabi aja, tidak usah Allah. Iya, udah bisa dipahami, Pak. Nanti lupa nanti Bapak kalau lama-lama, ya. Itu yang dari belakang tadi udah gini-gini terus itu, ya. Oh iya, ini kasihan ya, tapi udah terlanjur itu, ya. Jadi gini-gini, dia gini-gini, kalau nanti gini-gini kan repot, ya. Masa lagi, bukan, ini, aduh. Ibu nanti kalau saya panggil di luar ketemu saya, di sini enggak ya? Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Peggy Girsang. Siapa, Pak? Peggy Girsang. Peggy Girsang, Ya. bukan Peggy Melati Sumak lah ya? Pak, tadi Pak, para pembicara sebelah kiri saya, memang benar Pak, yang Bapak katakan, Yesus tidak pernah menyatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kalau Bapak cari di Alkitab, tidak ada satu kata pun, Allah atau Bapak ngomong. Pertanyaannya? Ya iya, sebentar lagi Ya. Pak. Allah ngomong, Bapak ngomong, akulah Allah,
Bapa sembahlah aku itu juga nggak ada Pak. Yang ada di Matius, iblis membawa Yesus. Nah bagaimana tanggapan Bapak? Hanya iblis yang menyatakan sembahlah aku. Bagaimana tanggapan Bapak? Jadi yang minta disembah secara nyata itu adalah iblis Pak. Terima kasih. Baik. Dari Islam, silakan 3 orang to the point, tanya nggak pakai komentar, ya. Ini Pak, yang putih nih, bajunya maksudnya bukan kulitnya, ya. Silakan Pak. Nama siapa? Nama saya Bambang Supriyatno. Ya, saya mencoba putar belajar Trinitas, tapi makin bingung. Oleh teman yang dari Kristen dicontohkan rokok. Rokok itu ibarat tembakau, cengkeh, kemudian kertas. Pertanyaannya Pak? Ya, pertanyaannya adalah kalau Yesus itu Tuhan, kenapa ketika disalib dia teriak-teriak Eli, Eli lama sebaktani? Nggak tahu artinya apa saya itu. Terima kasih. Ya. Baik, mohon maaf karena Anda maju dulu kena penalti. Mana? Ya. 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 Jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Taruh dari Bekasi. Pertanyaan namanya? Muhammad Taruh dari Bekasi. Pertanyaan saya pada pendeta, tolong jelaskan antara Isa Al-Masih dengan Yesus. Terima kasih. Baik. Satu lagi. Nah ini. Jadi jangan berdiri dulu. Kalau berdiri dulu langsung kena penalti, ya. Silakan. Singkat, padat, to the point. Alhamdulillah. Ya, nama saya Ahmad Jundullah. Saya ingin mempertanyakan kepada para pendeta. Menanyakan bukan mempertanyakan, ya. Menanyakan ya. Ya. Yang kami pahami dalam Islam itu jika kita menolak Al-Quran maka Allah memberikan tantangannya untuk membuktikan kalau Al-Quran salah. Nah, saya menolak ketuhanan Yesus. Bagaimana Yesus menantang saya untuk membuktikan kalau dia Tuhan? Baik. Tepuk tangan untuk para penanya kita. Silakan, ada waktu 10 menit untuk masing-masing. Dari pihak Kristen dulu 10 menit. Saya senang kalau Bapak bicara. Saudara-saudara semua, saya ingin menjawab tentang yang menanyakan perbedaan antara Isa dengan Yesus. Yesus adalah menurut Matius 1 ayat 21 berkata bahwa nama Yesus mempunyai arti dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi dari sini kita tahu bahwa yang bernama Yesus ini dia bisa menyelamatkan umatnya dari dosa. Dari ayat ini kita tahu bahwa ini pasti Tuhan. Dia pasti Allah. Karena kalau manusia boro-boro menyelamatkan orang lain dari dosa, menyelamatkan dirinya sendiri saja tidak mungkin bisa. Itu satu poin, saudara-saudara. Nah, mengenai Isa ini kalau kita lihat namanya tidak bermakna. Saya juga nggak ngerti kenapa di dalam kitab Al-Quran nama Yesus berubah menjadi Isa yang tidak ada makna. Tapi yang saya tahu tentang Isa di dalam surat As-Zukhruf ayat 61 berkata Isa itu sungguh benar-benar mengetahui tentang hari kiamat. Nah, padahal semua orang tahu, yang tahu tentang hari kiamat adalah Allah, hanyalah Tuhan. Sebagaimana juga dikatakan dalam surat Luqman ayat 34 ya, dan juga Al-A'raf 187, tidak ada yang tahu tentang hari kiamat kecuali Tuhan, kecuali Allah. Jadi Quran surat ke-43 ayat 61 itu yang berkata sesungguhnya Isa benar-benar mengetahui hari kiamat. Terus dia berkata di situ juga Isa yang berkata taatlah kepadaku. Inilah jalan yang lurus. Itulah yang saya tahu perbedaannya. Terus perbedaan yang lain seperti kita sudah tahu Isa adalah seorang nabi, Yesus adalah Tuhan dan dia Allah. Wahyu 1 ayat 8 berkata bahwa aku adalah Alfa dan Omega yang maha kuasa. Terus Wahyu 21 ayat 7 juga berkata, aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi anakku. Jadi di sini dalam 2 ayat ini di dalam kitab Wahyu, Yesus sudah mulai menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah dan dia adalah yang maha kuasa. Nah, waktu dia mengatakan dia yang maha kuasa, kita tahu yang maha kuasa itu pasti Tuhan, pasti Allah. Karena nggak mungkin ada manusia maha kuasa, saudara-saudara.
Jadi ayat ini sudah menjawab bahwa Yesus mengakui dirinya secara tersirat bahwa dia Maha Kuasa, berarti dia Allah, berarti dia Tuhan. Nggak perlu dijelaskan lagi. Karena orang yang suka ngaku-ngaku itu biasanya palsu, saudara-saudara. Kalau orang yang asli, kayak Presiden Jokowi, asli presiden, nggak perlu dibilang-bilang, akulah presiden, nggak perlu. Semua orang tahu dia presiden. Jadi dia cuma menunjukkan bukti bahwa dia Maha Kuasa. Salah satu buktinya dia bisa mengatakan bahwa dia sudah bangkit dari mati. Karena sebelum mati di kayu salib, Yesus berkata, aku sanggup, aku akan menyerahkan nyawaku untuk mengambilnya kembali. Tidak ada seorang pun mengambil nyawaku kalau bukan aku menyerahkannya atas kehendakku sendiri. Aku berkuasa menyerahkannya dan aku berkuasa mengambil kembalinya. Itu hanya Allah yang bisa ngomong begitu. Iya, tadi yang bertanya kenapa Yesus waktu di kayu salib panggil-panggil teriak-teriak Eli katanya gitu ya. Saya kan sudah presentase tadi, kalau disimak, makanya kalau dipresentasikan disimak. Yesus itu datang diutus untuk menebus umat manusia dari kutuk dosa, hukum Taurat, ya. Jadi dia mewakili kita, makanya seluruh dosa manusia ditimpahkan kepadanya. Sehingga dia sebagai manusia yang tadi Pak Insan Mohoginta bilang, kenapa dia ketakutan sama malaikat, itu salah Pak. Baca baik ayatnya. Yesus tidak takut kepada malaikat, dia takut akan apa yang akan dia hadapi karena dosa saya, dosa Bapak, dosa seluruh umat manusia ditimpahkan kepadanya karena manusia sudah terkutuk oleh dosa dan dia mewakili kita. Itulah sebabnya ketika dosa yang ditimpahkan kepada Yesus ini, dia katakan Allah memalingkan muka dan dia berkata, Eli, Eli lama sabaktani, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia mewakili kita yang telah ditinggalkan oleh Allah karena kutuk dosa yang diterima oleh manusia karena kejatuhan itu. Jadi itulah sebabnya dikatakan begini dalam Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan dia menjadi kutuk karena dikatakan begini, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi tidak ada keselamatan kecuali percaya kepada Yesus yang telah menggantikan kita mati karena kutuk hukum Taurat. Kalau menolak Al-Quran ada sanksinya. Apakah Anda pikir menolak Yesus enggak ada sanksinya? Sanksinya mampus. Ya. Ini gaya bahasa. Nah, ini gaya bahasa ini karena arti mampus adalah mati konyol karena sudah tahu kebenaran, sudah disampaikan tapi menolak. Itu definisi kata mampus, binasa dalam bahasa Alkitabnya. Jadi dikatakan tadi Yohanes 8 ayat 24, kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, engkau akan mati dalam dosamu. Mati dalam dosa itu binasa untuk selama-lamanya. Yesus berkata lagi, kalau kau tidak percaya akan apa yang kusampaikan, tidak percaya bahwa akulah Mesias, anak Allah yang hidup, maka firmankulah yang menjadi hakimmu. Jadi Alkitab, seluruh kesaksian Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru, itulah hakim. Siapa yang menolak Alkitab, ya, apalagi mau menggantikan Alkitab, yang mengatakan bahwa Alkitab ini dipalsukan, pertanyaan saya, mana aslinya? Halo? Kalau Alkitab katanya sudah dipalsukan, tunjukkan aslinya dong. Tapi saya setuju, Alkitab sudah dipalsukan. Saya tahu yang palsunya itu apa? Adalah kitab yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia, dia yang adalah Allah yang datang sebagai juru selamat, dan yang tidak mau mengaku, itu palsunya. Ya, tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa yang namanya Yesus Kristus itu, untuk kita dapat memahami dia dalam 2 Korintus 3 ayat 14. Orang membaca kitab suci, saya tahu Pak Insan ini rajin baca kitab suci, teman-teman ini rajin baca kitab suci. Tapi sayangnya mereka membaca Alkitab hanya untuk cari-cari kesalahan Alkitab. Makanya nggak dibukakan pengertiannya tentang siapa Yesus itu. Seandainya Anda baca kitab suci Alkitab untuk mencari kebenaran, niscaya Anda akan pulang kembali ke rumah Bapa di sorga. Ya, itu sebabnya saya sampaikan kepada saudara mulai hari ini, bacalah Alkitab dengan niat tulus untuk mencari kebenaran, berhadapan dengan firman Tuhan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia yang adalah Allah sebenarnya. Itu adalah penyesat dan antikristus. Jadi mohon maaf, jangan sampai Anda sampai hari kiamat nanti sebagai antikristus. Anda pasti cilaka itu. Itu sebabnya saya katakan bertobatlah sekarang,
terimalah Yesus kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya engkau diselamatkan. Amin. Masih 1 menit, silakan kalau mau dimanfaatkan. 1 menit lagi. Jadi ini, coba baca di sini. Kuncinya iman orang Kristen adalah Allah datang dalam rupa manusia. Bila Yesus adalah Allah yang jadi manusia, maka kita mengharapkan dia untuk satu, turun ke dunia dengan cara yang luar biasa. Kelahirannya orang tahu caranya luar biasa. Sudah dinubuatkan, dia lahir dari seorang perawan, lalu tidak berdosa. Dia harus tidak berdosa. Dan Alkitab membuktikan Yesus tidak ada berdosanya. Siapa yang bisa buktikan Yesus berdosa? Lalu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib mujizat. Nabi lain tidak ada mujizat. Tapi kalau dikatakan Yesus pelaku mujizat, ya dan amin. Memberikan kesan berbeda yang kuat dengan manusia lain. Berbeda, Yesus beda banget dengan semuanya. Lalu mengucapkan kata-kata terbesar yang akan dikenang sepanjang masa. Salah satu perkataannya, kalau dunia agama mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, Yesus maju selangkah dan tidak ada orang bisa ikuti itu. Dia katakan kasihilah musuhmu. Itu perkataan yang besar. Meninggalkan pengaruh yang abadi dan universal, memuaskan dahaga rohani manusia. Dan kalau Allah jadi manusia, dia harus berkuasa atas maut. Maut tidak bisa menahannya, dan dia harus mengalahkan maut. Buktinya dia bangkit dari antara orang mati. 500 pasang mata menyaksikan dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga. Dia naik ke sorga untuk menyatakan dia kembali kepada ketuhanannya, kepada kealahannya, untuk menanti Anda semua bertobat. Dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya, supaya kalau Anda percaya, digaransi pasti selamat. Hanya iman Kristen di muka bumi ini yang menggaransi keselamatan orang yang percaya kepada Yesus. Di luar Kristen tidak ada garansi. Itu sebabnya saya katakan, percayalah kepada Yesus supaya Anda selamat. Hari ini saya sudah bicara tanggal berapa ya? 26. Injil sudah disampaikan tanggal 25 bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat, tidak ada yang bisa bawa engkau ke sorga kecuali orang yang memang datang dari sorga. Ya. Kalau orang yang datang dari sorga adalah Yesus, maka dia tahu jalan ke sorga. Orang yang tidak pernah ke sorga tidak mungkin bisa bawa saudara ke sorga. Hanya Yesus yang bisa membawa Anda ke sorga. Masih 2 detik, keyakinan iman kami. Masih 5 detik. Masih 5 detik. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, ya, bahwa ini saya harus sampaikan kepada saudara bahwa dia satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar. Tepuk tangan untuk Pak Pendeta, ya. Baik, 10 menit untuk Islam. Silakan. Tadi ada yang menanyakan ya tentang Yesus sebagai nabi di Quran. Itu banyak. Surat 3, 48, 49. Wa yu'allimul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa rasulan ila bani Israil. Surat Az-Zukhruf ayat 59, surat 61, surat As-Saff ayat 6. Itu Isa sendiri mengaku dengan jujur bahwa dia rasul hanya untuk Bani Israel saja. Kemudian tadi disebutkan Matius 1:21, itu sebenarnya katanya Yesus juru selamat. Ya, juru selamat hanya untuk kaumnya. Dan ia akan mengandung dan melahirkan, itu Matius 1:21 bunyinya begini, dan ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan engkau hendaknya akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Padahal itu Alkitab baru, kalau Alkitab lama Pak, dan ia akan menyelamatkan kaumnya. Siapa kaumnya? Anak keturunan Yakub, Bani Israel. Karena Yesus diutus hanya untuk Bani Israel saja. Jadi Bapak ini kok dulu Kristen masuk Islam, karena balik ke Kristen, mantan mu'alaf. Makanya dia balik karena pemahaman Quran itu sangat cetek sekali, saya lihat tuh ya. Dia angkat Az-Zukhruf. Katanya, ya sebentar ya, katanya menurut tolong mohon pemateri siapapun tidak boleh nistakan personal. Ya. Menurut surat Luqman katanya Yesus tahu kiamat. Sementara menurut surat Az-Zukhruf ayat 61, ya, di sana Yesus tahu tentang kiamat. Padahal ayat itu bunyinya Yesus menerangkan tentang sebenarnya tanda-tanda terjadi kiamat. Bukan Yesus tahu kapan terjadi kiamat. Sehingga kesimpulannya hanya Allah tahu kiamat, Yesus tahu kiamat, berarti Yesus Allah. Padahal Yesus hanya menjelaskan tanda-tanda kiamat. Coba lihat di Alkitab. Yesus sendiri ngomong apa? Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa. Yesus ngaku dia nggak tahu kiamat. Kenapa Bapak memakai dalil Quran Yesus tahu kiamat? Yesus ngaku aja dia nggak tahu kiamat. Makanya Bapak ya baca Quran ya,
Jangan sembarang asal menterjemahkan. Kata Tolong, Yesus, bentar. ikutilah aku. Betul. Kata Yesus, betul, ikutilah aku. Ya, taatlah kepada Allah. Surat Az-Zukhruf ayat 61. Maksudnya Yesus berkhotbah kepada Bani Israel, kalian harus taat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dan taat kepadaku. Maksudnya apa? Apabila Bani Israel saat itu tidak tunduk taat kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah dan tidak taat kepada Yesus atau Isa, nggak mungkin mereka selamat. Jadi ayat itu hanya ditujukan kepada siapa? Kepada Bani Israel saja, Pak. Bukan untuk seluruh. Nah, satu lagi tadi Anda bertanya, Matius 4. Katanya hanya iblis yang menyuruh menyembah kepadanya. Itu sebenarnya Matius 4 ayat 10 ya. Kalau kita baca kisah itu Matius 1 sampai 10. Ya, di ayat pertama Yesus lapar, kemudian dicoba, kalau Yesus lapar cari makan ketemu iblis. Kalau engkau anak Allah, robah aja batu ini jadi roti. Nah, kan Yesus nolak. Kemudian percobaan kedua nggak berhasil. Yesus dibawa ke hubungan bait Allah, ibarat menara bait Allah. Yesus ditaruh di sana kayak burung. Kalau engkau anak Allah, coba loncat ke bawah, kakimu tidak akan patah, karena akan dipatang malaikat. Yesus nolak. Akhirnya iblis cari akal. Dia bawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Tentu menjadi pertanyaan, kalau Yesus Tuhan, masa Tuhan dibawa iblis, ya kan? Yesus dibawa ke gunung sangat tinggi, kemudian apa kata iblis? Semua kerajaan dunia ini akan aku berikan kepadamu, asal engkau mau sujud menyembah aku. Nah, itu kata iblis. Tapi lihat ayat 10. Apa kata jawab Yesus? Penyalang kata iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lihat, Matius 4 ayat 10. Jadi bukan Yesus yang disembah dibakti, tapi Allah. Jadi ini buktinya Yesus mengajarkan tauhid. Yesus mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Ya, baik, bagi waktu. Pertanyaan pertama, saya karena Pak Lai saya menantang saya tadi tentang ketuhanan, saya harus jujur Pak, kita berpendidikan, saya sarjana, Bapak sarjana. Satu-satunya kitab di muka bumi ini yang tidak ada berubah sampai hari ini adalah Al-Quran. Saya bawa ini Pak, Bible 2, ratusan perubahan dengan Injil yang saya bawa tahun 2000. Logika sederhana. Kalau sudah ada intervensi ke dalam kitab suci, layakkah dikatakan kitab suci? Yang kedua, Matius, nggak usah jawab ya. Pasal 15 ayat 24 bertentangan dengan Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah kamu ke semua bangsa, jadikan mereka menjadi muridku, dan baptislah atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, haleluya. Kan itu kan Bapak pakai. Bagaimana mungkin ada kitab suci di satu pihak menyuruh ke sebuah bangsa, di pihak lain kepada Bani Israel? Berarti kontradiktif. Kalau kontradiktif bukan suci. Kalau tidak suci, kalau sudah suci berarti ada intervensi. Kalau ada intervensi dari manusia, kalau dari manusia berarti bukan kitab Allah, batal isinya demi hukum. Kesaksian di pengadilan dengan dua orang dengan kesaksian yang berbeda, majelis hakim menolak dua-duanya. Saya tantang sekarang. Saya tantang Pak. Saya 30 tahun belajar Alkitab. Nenek moyang saya Kristen di Tapanuli. Sampai sekarang mereka tidak jawab. Tolong tunjukkan mana yang benar. Untuk seluruh dunia atau Bani Israel. Yang kedua, kalau katakan untuk seluruh dunia, dasar alasannya mana? Al-Quran 6.000 lebih ayat, tidak satu ayat pun bertentangan dengan lain. Makanya Allah ponis. Setiap Allah menyebut Isa putra Maryam, karena Allah Maha tahu Isa akan dipertuhan. Tapi setiap Allah menyebut Muhammad disebut jabatan, karena sesat umat Islam tidak pernah mempertuhankan Muhammad, karena dia sebagai rasul sama dengan Yesus Kristus. Haleluya. Yang pertama Pak. Yang kedua. Isa disebut Al-Quran 25 kali. Muhammad disebut 5 kali. Kenapa? Karena Allah ingin mengklarifikasi agar Isa jangan dijadikan Tuhan. Makanya diponis Allah di surat 5 ayat 72-73. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafirlah orang mengatakan Allah itu 3 dari 1 dari 3. Karena Isa al-Masih hanyalah seorang rasul. Sudah berlalu 124 nabi, 114 rasul, 25 yang masuk Al-Quran. Dari Nabi Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai.
Islam itu lebih objektif, transparan, tapi universal. Menyebut Allahnya jelas. Innani anallah. Sementara Yesus diakui. Dia sendiri tidak pernah ngaku. Masuk akal nggak itu? Yang kedua, masih ada waktu. Berapa menit lagi? Berapa lagi? Yang kedua, sebentar. Bapak mengatakan Bunda Seri tidak neraka. Standar Islam bukan kebaikan, tapi kebenaran. Sebaik-baik Bapak sebagai pendeta, kalau tidak masuk Islam, saya pastikan neraka. Saya ulangi ya. Sebaik-baik Bapak, kalau tidak masuk Islam, saya pastikan neraka. Mohon maaf semua pemateri untuk tidak menyesatkan dan menerakakan orang. Bu, maaf. Termasuk sama. Maaf, Tadi semua. beliau kan mengatakan. Iya, makanya saya tegur juga. Kenapa jadi semuanya beliau Bapak nggak tegur, saya Bapak tegur? Bapak nggak adil loh. mengingatkan juga. Adil dong. Giliran mereka mengatakan murtad beliau, Bapak diam. Atau Bapak yang keluar? Tadi sudah saya tegur. Nggak ada Bapak tegur, nggak ada Bapak tegur. Ingat, tolong. Jadi saksi ada di tegur tadi, Pak. Sebentar. Tadi saya bilang, tolong jangan sampai menyebut orang, tolong jangan sampai menunjuk personal, tolong jangan sampai menyesatkan orang, mengkerdilkan orang. Ajaran Islam itu bukan ajaran sesat. Antum kan Muslim, kan sudah jelas. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalisu tsalatsa. Kafirlah orang mengatakan Isa Al-Masih putra Maryam adalah Allah. Kalau beliau tadi mengkafirkan mereka, kenapa saya dilarang ngomong seperti ini? Saya bantah, Pak. Lanjut, silakan. Ya, yang kedua, Pak. Tinggal 1 menit. Udah, saya kasih sama dia. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi, Pak. Yang jelas, Alkitab, Taurat, Zabur, dan Injil, dan Al-Quran, itu semua adalah kitabnya Allah. Itu diimani oleh orang Muslim. Dan orang Muslim mengimani juga Isa sebagai Rasul. Karena di dalam kitab Alkitab sendiri, di dalam Injil sendiri, Yesus mengakui dirinya sebagai Rasul. Dan Yesus mengakui bahwa dirinya sebagai Rasul, dia akan datang kembali. Dan umat Muslim percaya bahwa Yesus juga akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Permasalahannya adalah setelah Yesus naik terangkat ke surga, banyak dogma dan ajaran-ajaran manusia yang mentuhankan Yesus. Saya bisa berikan buktinya, Bu. Banyak Alkitab yang saya miliki yang bermacam-macam versi yang menunjukkan sebenarnya bahwa Yesus itu adalah sebagai utusan, sebagai rasul. Maaf Pak, jangan menuding saya dengan sekolah saya dengan bahasa apa asli saya Pak ya. Kalau mungkin kita bisa, ada waktu kita bisa bahas dengan bahasa asli Pak. Waktunya nggak cukup Pak. Jadi jangan menuding saya murtad Pak ya. Ya, itu kurang bijak. Kurang bijak. Saya sebagai sarjana dan S2 kalau saya masuk Muslim, bukan berarti saya orang bodoh dan tolol. Tapi saya mempelajari ilmu. Itu Pak ya. Jadi bukan karena saya murtad, tidak. Saya mempelajari ilmu dan banyak yang saya perjuangkan. Baik, juga. Waktu habis, tepuk tangan untuk pembicara kita. Ya, lihat. Mungkin dari tadi ada yang baca ini. Mungkin dari tadi ada yang sudah baca. Baik. Yesus itu, Pak yang Insan. Allah itu bukan Yesus tapi Allah sendiri. Bentar Pak ya. Baik ya. Jadi kedewasaan pemateri yang sudah, mohon maaf Pak, mungkin soal pendidikan saya paling tinggi. Saya S3 Pak. Saya mau jadi moderator di sini. Ya. Yang mungkin jadi dosen, yang sudah paling lama jadi dosen dan banyak perguruan tinggi saya ngajar saya, Pak. Saya ini dosen filsafat dan dosen tafsir. Saya tahu posisi saya sebagai moderator. Ya, saya berbuat adil, saya orang akademisi, ya. Oleh karena itu, mohon kalian yang merasa semuanya tanpa terkecuali seorang akademisi, merasa sarjana, tolong bersikaplah sebagai seorang sarjana. Kalian sebagai orang yang beragama, bersikaplah sebagaimana orang yang beragama. Ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari, saya senang. Jadi rame, ya, hidup daripada pada ngantuk. Ya. Coba kalau diem terus suaranya pelan, maka muncul Pak Yosua, muncul Pak Abu Bakar, muncul Pak Mudir. Ini jadi hidup suasana. Ya, jadi hidup suasana, ya. Soal Bapak Ibu terima atau tidak, silahkan renungkan. Ya, silahkan renungkan. Ya. Bukan berarti yang suaranya kenceng itu bisa diterima, enggak. Bukan berarti. Ya. Ya, ini kebetulan saya orang Jawa, ini ada Batak-Batak. Ya,
Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, baik, kita mau yang keempat, ini adalah kesimpulan-kesimpulan. Masing-masing pembicara, masing-masing pemateri memberikan kesimpulan masing-masing. Kalau daripada kesimpulan 5 menit, mendingan tambah pertanyaan. Gimana? Ya, karena ada setelah ini ada acara lagi. Jadi bukan ada presentasi. Ya, jadi kita gedung juga terbatas. Ya, baik, tidak. Jadi kita 1 menit, ya. Atau kalau mau tambah biar longgar, pulang itu tidak mengutuk saya, kasih 2 menit, ya. Kasih 2 menit. Baik, silakan berurut aja dulu, berurut. Sekarang silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin menanggapi penggunaan kata Allah di dalam Alkitab. Saya singgung tadi soal Rasul Paulus. Apakah Rasul Paulus pernah menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Allah? Kalau dibuka dalam bahasa aslinya, Rasul Paulus tidak pernah menyebutkan Yesus adalah Allah. Itu satu, Pak. Tetapi Rasul Paulus menyebutkan hanya ada Allah, yaitu Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang disebutkan. Dalam bermacam-macam Alkitab, bermacam-macam versi di sana sebutkan bahwa tidak ada yang disebutkan oleh Rasul Paulus bahwa Yesus itu Allah. Makanya kita harus tahu sendiri siapa Rasul Paulus. Rasul Paulus sebelum dia bertobat, namanya adalah Saulus. Dia adalah anggota apa? Sanhedrin. Orang Farisi. Menuruti apa? Seluruh perintah apa? Taurat dengan sangat baik. Ya kan? Dan menganiaya pengikut-pengikut apa? Yesus, betul nggak? Dia juga disunat, betul nggak? Karena Yesus juga disunat. Ya kan? Tetapi Rasul Paulus tidak pernah menyebut dan mengakui bahwa Yesus adalah apa? Allah. Kenapa? Orang Farisi, Bu, orang Farisi, mereka sangat ketat dalam hukum Allah. Yang mereka percaya bahwa hanya ada satu Allah, yaitu siapa? Allahnya bangsa Israel itu siapa? Yahweh. Itu orang Farisi. Makanya kalau Rasul Paulus menyebut bahwa Yesus adalah Allah, tidak ada di dalam kitab tulisan aslinya. Kalau ada, itu adalah tinggal tulisan-tulisan yang dipaksakan masuk. Saya bisa buktikan itu nanti. Tapi sayang waktunya terbatas, Pak. Ya. Jadi kuncinya di sini adalah kami di sini bukan kami tidak percaya Yesus. Orang Muslim tetap menghormati Yesus. Ya, seluruh orang Muslim dan ajaran Muslim tetap menghormati Yesus. Kenapa? Karena dia adalah seorang Rasul yang akan datang kembali untuk menjadi hakim dan tidak ada orang yang tidak menurut perintah Allah akan masuk surga. Itulah ajaran Muslim dan ajaran apa? Yesus. Jadi kalau orang diselamatkan oleh Yesus dan dia berbuat dosa, lalu dia masuk surga, ajaran bagaimana itu, Pak? Waktu Karena habis. Yesus sendiri datang, Pak. Aku akan datang membawa upahku. Tepuk tangan untuk Pak Abu Bakar. Jadi Bapak Ibu jangan bilang ini marah, tidak marah. Memang biasanya begitu. Memang begini. Jadi kalau orang Purwakarta dia bilang itu namanya ngunwan, ya jangan marah. Itu lidah-lidah dia kok. Ya, jadi jangan kemudian pahami setiap orang karakter itu nggak marah gitu lah. Ya, beliau kalau romantis sama istrinya begini nih cara romantisnya. Ya, silakan Pak Muntir. Terima kasih. 1. Kawan-kawan Nasrani bangga dikatakan Yesus akan turun sebagai hakim yang adil. Harusnya malu. Kenapa Yesus diturunkan sebagai hakim yang adil? Karena yang bersalah adalah dia. Kenapa umat Islam Nabi Muhammad tidak diturunkan? Karena umat Islam di posisi on the track. Logikanya sederhana. Kenapa orang Nasrani bangga malah malu? Kenapa Allah turunkan Isa al-Masih Tuhan turun ke muka bumi ini mengadili manusia? Karena justru orang Nasrani mempertuhankan dia. Makanya Matius dikatakan waktu di padang mahsyar nanti, wahai Yesus, mereka sudah bangga bertuhan kepada Yesus. Apa kata Isa al-Masih dalam Matius? Kata Yesus, aku tidak kenal kamu, kamu sudah berbuat kejahatan di muka bumi ini. Sekarang enyah kamu dari hadapanku. Siapa ini? Maaf. Al-Quran surat 5, 116 sampai 118. Kenapa kami tidak perlu diadili Rasulullah? Kami mengikuti jalan yang benar. Kesimpulan kedua. Al-Quran kenapa banyak mengkritisi Tuhan Yesus? Lihat. Islam kritik Tuhannya objektif, mudah dipahami, transparan. Ilmiah. 1. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. 2. Ketiga, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada serupa dengan dia. Kalau sudah berbentuk manusia berarti bukan Tuhan. Habis waktu?
Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, baik. Ini yang termuda dan terakhir, silahkan 2 menit. Ya, tadi saya lihat Bapak yang paling ujung membaca surat kiriman Paulus bahwa Yesus itu Allah yang mengambil rupa manusia. Dibaca semua. Kalau Bapak suruh baca, saya bisa baca tanpa melihat ini, Pak. Ya. Insya Allah saya hafal di luar kepala kalau gini. Nggak usah lihat-lihat Bible. Tapi beliau tuh mesti baca terus. Tapi dia bilang kata masih seolah-olah baru belajar. Alhamdulillah saya selama masuk Islam, saya telah menulis buku 52 judul. Ratusan orang Kristen saya Islamkan. Saya pelajari benar-benar. Sebenarnya Pak Yosua kalian belajar betul-betul Bible, pasti dia masuk Islam itu. Yakin loh itu. Ya, baik kita lihat. Yesus itu Allah, Maha Kuasa. Kita lihat. Kebanyakan orang Kristen punya Bible cuma satu. Dia ambil cetakan ini. Aku adalah Alfa dan Omega firman Allah yang Maha Kuasa. Jadi Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa. Padahal kita lihat di Alkitab bahasa ini lain. Akulah yang pertama dan terakhir kata Tuhan Allah. Berarti yang berkataan Allah itu dialah yang Allah, bukan Yesus. Yesus bukan Allah. Ini salah pengertian orang Kristen karena memiliki Alkitab cuma satu. Saya datang ke rumah Pak, itu diakui Bible saya Pak disusun berapa meter. Berapa ratus tahun Bapak melihat ada? Saya punya. Ya, memang tidak jaminan. Makanya Bapak harus banyak belajar dulu Pak ya. Baik. Kemudian sebentar. Tadi Bapak yang paling ujung mengatakan di Quran ada ayat Yesus itu Allah. Tahu kiamat. Nah, sementara di ayat Injil yang saya lihat tadi kata Yesus dia nggak tahu kiamat. Nah, sekarang Bapak percaya Yesus Quran atau Bible? Gimana? Menurut Quran katanya Yesus tahu kiamat. Padahal menurut Bible kata Yesus dia nggak tahu. Lah, yang benar yang mana? Nah, ya kan? Kemudian satu lagi, Efesus 2 ayat 15 kata Ibu tadi, dengan matinya dia Yesus disalib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Berarti sama juga Ibu ini menganggap Allah itu nggak sempurna. Waktu nggak maha tahu. Ya. Ya kan? Padahal Matius 5 ayat 17 18. Nah, setengah detik. Matius 5 ayat 17, Yesus sendiri yang berkata, jangan kamu menyangka aku datang untuk menyadarkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyadarkan, tapi untuk menggenapi. Baik, Ibu Esther, 2 menit. Iya. Jadi kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk menebus gambar dan rupanya yang dia ciptakan yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan dikatakan begini, tidak ada seorang pun yang melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Makanya hukum Taurat itu adalah bayangan dari keselamatan yang akan datang. Keselamatan yang akan datang itu Yesus sudah datang. Maka genaplah yang dikatakan Efesus, dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan peraturannya. Jadi dikatakan begini oleh Alkitab, kenapa? Karena hukum Taurat itu bukanlah untuk orang benar, melainkan bagi orang durhaka, bagi orang zalim, bagi orang fasik, dan bagi orang berdosa, bagi orang duniawi, dan bagi yang tidak beragama, bagi pembunuh bapa, bagi pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Yang benar adalah bahwa seluruh hukum Taurat telah disempurnakan di dalam Yesus. Makanya kutuk hukum Taurat dijatuhkan kepada dia supaya oleh dia ada keselamatan. Jadi di luar Yesus tidak ada keselamatan. Walaupun melakukan hukum Taurat dengan sekuat tenaga, tetapi hukum Taurat tidak mampu, tidak sanggup menyelamatkan manusia. Karena apa? Hanya dialah penyelamat satu-satunya. Tidak ada manusia yang sanggup mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Tetapi yang benar ialah dia adalah Allah, dia adalah Tuhan dari sananya, satu-satunya penguasa, pencipta langit dan bumi yang harus disembah sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan untuk Bu Esther. 2 menit, Pak Joshua, silakan. Yesus menyatakan dirinya sebagai Bapa. Bukan berarti dia punya istri, lalu punya anak. Itu bahasa kiasan Alkitab, dan hanya orang yang diterangi hatinya yang bisa mengerti persoalan ini. Bapa itu artinya dari dialah semuanya berasal. Dialah penyebab semua yang ada.
Makanya dia dikaitkan soal Bapa ini dengan pencipta, the creator. Sehingga apapun yang telah ada, yang ada sekarang, yang akan ada nanti, itu berasal dari Dia, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun dunia ini, semua diciptakan oleh Dia. Makanya Dia menyebut dirinya Bapa di dalam Alkitab, karena Alkitab adalah cara Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia supaya orang mengerti siapa Dia. Lalu waktu Dia datang dalam rupa manusia, Dia menyebut dirinya sebagai anak Allah, bukan Allah anak, anak Allah. Itu sebutan teologis Alkitabiah yang mengatakan Allah sedang ada dalam rupa manusia untuk menjalankan sebuah misi penyelamatan. Dan orang-orang Yahudi, teolog Yahudi mengerti persoalan ini, sehingga mereka tahu bahwa ketika orang diakui sebagai Mesias, anak Allah, itulah Allah yang datang dalam rupa manusia. Dan yang ketiga, Dia menyatakan dirinya sebagai Roh Kudus untuk penggenapan Sang Immanuel yang akan menyertai setiap orang yang percaya kepada Yesus agar dia dimeteraikan dengan keselamatan. Kesimpulannya Pak, hati-hati dengan Yesus yang lain, sebab kamu sabar saja. 2 Korintus 11 bilang, jika kamu memberitakan Yesus yang lain daripada yang kami beritakan. Baik. Jadi kesimpulannya Yesus Alkitab bukanlah Yesus yang ada di Al-Quran. Sudah. Amin. Tepuk tangan untuk semua pembicara. Ya. Tepuk tangan untuk Pak Pendeta. Ya.